Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih bareng Kang Tro. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Semoga channel ini tambah bermanfaat, bisa untuk saling berbagi, memberi edukasi dan motivasi dalam menjalankan perjalanan hidup dan juga spiritualitas kita. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, rasa bakti kita kepada sesepuh bini sepuh dan guru-guru kita yang sangat banyak berperan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Di sini kita akan berbagi tentang ilmu ketuhanan, di mana dalam hidup ini kita ada yang menghidupi dan ada yang membuat hidup. Ada yang membuat diri kita dan ada yang menghidupi, sehingga kita ada dan hidup. Nah, di sini kita kupas. Kita kupas sehingga kita benar-benar bisa memahami, kita benar-benar bisa mengerti, dan kita benar-benar bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari yang membuat diri kita. Yang membuat diri kita. Kita ada pabrik. Seperti halnya yang lainnya, kita itu ada pabriknya yang membuat di situ. Nah, pabrik kita adalah kedua orang tua kita yang membuat proses sehingga menjadi diri kita. Tetapi dari pabrik ini ada bahannya. Raga kita itu dari unsur alam. Ada tanah, ada angin, ada api, ada air. Semua ada dalam diri kita. Karena apa? Ini bahan dasar. Tetapi yang lebih banyak itu dari tanah. Yang lebih banyak itu dari tanah. Dari hasil tanah akhirnya dimakan oleh ibu kita saat mengandung, dan di situ mengalir ke diri kita. Nah, itu yang membuat raga kita. Yang membuat raga kita. Yang jiwa kita itu dari ayah dan ibu kita. Gen ataupun darah. Ibu kita darah merah, bapak kita darah putih. Di situ jiwa kita hadir. Makanya setiap orang itu ada pertalian darah. Ini yang menyalurkan jiwa ke jiwa, ke raga yang baru. Nah, di situ itulah proses pembuatan kita. Makanya kita disuruh menghargai kedua orang tua kita. Karena dari situ kita dilahirkan. Kita dibuat, kita diproses di situ. Dari kedua orang tua kita. Di saat kita sudah paham yang membuat kita harus paham yang menghidupi kita. Yang menghidupi kita juga harus paham agar kita apa? Tidak adigang, adigung, tidak merasa paling bagus sendiri, tidak merasa paling benar sendiri, tidak merasa paling sempurna sendiri. Di saat kita dilahirkan menjadi manusia, kita lahir dari kedua orang tua kita diproses di situ. Kita juga harus menyadari diri
siapa yang menghidupi kita selama kita hidup ini, itu kembali lagi ke alam, tumbuh-tumbuhan, hasil alam semesta, angin, air, itu menghidupi diri kita. Sehingga kita bisa tumbuh besar karena makan, karena minum. Orang tua kita juga ikut berperan menghidupi kita. Di saat kita lahir hanya bisa menangis. Kita dikasih makan, kita dirawat, kita dijaga, kita diberi pengetahuan, ditanamkan program-program dalam pikiran kita dari pengetahuan-pengetahuannya. Nah, di situ harus kita menyadari kalau kita mau mengkaji diri kita. Inilah diri kita yang sebenarnya. Prosesnya seperti itu. Jadi antara dalam dan luar. Di saat kita paham ini, bahwa kita tidak bisa hidup daripada yang lainnya, bahwa kita ada yang menciptakan, ada yang buat kita, apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus berdebat? Kenapa kita harus berselisih? Kenapa kita harus saling menjatuhkan? Toh kenyataannya kita ini saling melengkapi, kita ini saling menyempurnakan kekurangan satu dengan yang lainnya. Di situ kita baru sadar bahwa kita itu tidak sempurna ternyata. Kita tidak sempurna tanpa yang lainnya. Kita tidak akan pernah sempurna tanpa yang lain. Makanya segala puja-puji hanya bagi Tuhan semesta alam. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan, kita juga wajib bersyukur kepada semesta alam yang mencipta dan yang menghidupi. Kita juga wajib bersyukur, berterima kasih. Tidak ada salahnya kita berterima kasih kepada pohon, kita berterima kasih kepada air, kita berterima kasih kepada tanah. Tidak ada salahnya. Karena apa? Mereka menghidupi kita. Mereka juga dulu yang membuat kita. Walaupun pabriknya orang tua kita, tetapi bahan dasarnya kan dari mereka juga. Nah, di saat kita memahami ini dinamakan manunggal. Manunggal yang sejati. Tidak ada yang perlu diributkan, tidak ada yang perlu dibatasi, tidak ada yang perlu disalahkan, dibenarkan. Semua saling melengkapi. Saling melengkapi. Agar apa? Sempurna. Kesempurnaan itu adalah di saat semuanya saling melengkapi, saling menghargai, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, itu baru dibilang sempurna. Diri kita ini tidak sempurna. Karena kita masih butuh tanah, kita butuh air, kita butuh angin. Tidak sempurna. Tetapi kita diberi akal pikir itu untuk mengolah apa yang ada di alam semesta ini. Makanya alam itu rusak ya karena kita, binatang itu rusak ya karena kita, angin ini tercemar ya karena kita. Sebenarnya kitalah yang menjadi dalang, yang mengatur permainan di alam semesta. Dan Tuhan adalah yang mengutus kita, yang memberi kita wewenang, yang memberi kita kepercayaan untuk dilahirkan di dunia. Itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Apa yang kamu lakukan di alam semesta ini? Apa yang sudah kamu perbuat
di alam semesta ini? Itu nanti menjadi pertanyaan ataupun tanggung jawab kita kepada Tuhan. Makanya sebenarnya semua sama. Semua sama, semua kekurangan, semua membutuhkan, semua saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Makanya di saat kita mau sombong, kita mau merasa benar, sampan berkaca dulu. Masihkah sampan membutuhkan yang lainnya? Kalau masih, jangan sekali-kali sombong. Kalau sudah memang benar sampan tidak membutuhkan yang lainnya, silahkan panjenengan menyombongkan diri. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.